From a homeland full of pride, we stand together side by side. Garuda. Siapkan mental kalian, wahai rakyat Indonesia. Ini bukan lagi sekedar mimpi di siang bolong, tapi kenyataan yang bikin seluruh dunia sepak bola pingsan berjamaah. Keputusan paling gila dalam sejarah FIFA akhirnya turun. Indonesia resmi mendapatkan tiket playoff darurat untuk Piala Dunia 2026. Simak terus, jangan berkedip. Gempa tektonik kembali mengguncang kantor PSSI. Setelah kegagalan menyakitkan Timnas U17 yang bikin jutaan rakyat Indonesia susah tidur dan kehilangan nafsu makan, sang dewa penyelamat sepak bola kita, Shin Tae-yong, STY, resmi dipanggil pulang untuk melakukan evaluasi total. Sepertinya kursi kepelatihan yang diduduki legenda Kurniawan Dwi Yulianto mendadak jadi sangat panas. Bahkan mungkin lebih panas dari kawah Merapi. Berikut cerita selengkapnya dan jangan di-skip. Ini dia berita yang bakal bikin server media sosial meledak selevel bom nuklir. Dunia sepak bola baru saja diguncang gempa tektonik paling dahsyat abad ini. Diplomasi tingkat tinggi antara PSSI dan KNVB Belanda akhirnya pecah telur dengan kesepakatan paspor ganda yang bakal bikin peta kekuatan sepak bola dunia bergeser total. Efeknya, si raksasa Liga Inggris, Pascal Struijk, siap mendarat untuk mengawal pertahanan Garuda. Siapkan mental kalian, ini cerita selengkapnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Jangan kalah sama bocil-bocil yang udah berlangganan. From the homeland full of pride, we stand together. Kabar pemanggilan STY ini bak petir di siang bolong bagi siapapun yang merasa kinerjanya kurang maksimal. Begitu STY masuk ke ruang rapat, kabarnya aura kedisiplinannya langsung bikin AC ruangan terasa seperti kutub utara. Evaluasi berdarah. STY tidak datang buat basa-basi. Dia datang dengan buku catatan ajaibnya untuk membedah kenapa Garuda Muda bisa kehabisan bensin di saat-saat krusial. Tatapan maut. Konon, tatapan tajam Coach Shin saat melihat rekaman pertandingan U17 kemarin sanggup bikin bola di lapangan kempes sendiri karena ketakutan. Nasib si Kurus Kurniawan di persimpangan jalan. Kurniawan Dwi Yulianto, sang legenda yang kita cintai, kini harus berhadapan dengan standar setinggi langit milik Coach Shin. PSSI kabarnya ingin tahu persis kenapa taktik yang disusun sang legenda bisa tembus oleh lawan seolah-olah pertahanan kita itu terbuat dari kerupuk yang kena air. Kami butuh sentuhan magis STY untuk melihat apa yang salah. Kalau perlu, STY bakal cek satu-satu menu sarapan pemain sampai warna tali sepatu mereka demi memastikan kegagalan ini nggak terulang lagi. Ujar seorang sumber dalam yang saking semangatnya sampai bicara pakai bahasa isyarat. Netizen plus 62 siap kawal sampai garis finish. Kabar ini langsung bikin media sosial meledak. Hashtag STYback dan evaluasi total langsung memuncaki klasemen trending topik. Ada yang bilang kalau STY sudah turun tangan, jangankan lawan di Asia, tim dari galaksi lain pun bakal mikir 2 kali buat nantang Indonesia. Kesimpulannya, PSSI nggak mau main-main lagi. Proyek Garuda Muda harus kembali ke jalur yang benar sebelum benar-benar jatuh sebelum terbang. Apakah tangan dingin STY bisa membangkitkan mental anak-anak U17? Ataukah bakal ada perombakan besar-besaran di kursi pelatih? Satu yang pasti, kalau STY sudah bicara, satu stadion pun bakal diam menyimak. Begitulah harapan ATMI. Gempa tektonik berkekuatan tak terhingga baru saja mengguncang markas FIFA di Zurich. Setelah drama panjang yang lebih rumit dari sinetron ribuan episode, Indonesia secara resmi dinyatakan berhak atas 1 tiket playoff darurat yang akan digelar 30 April besok. Saking hebohnya kabar ini, kabarnya Menara Eiffel di Paris sampai sedikit miring karena getaran kegembiraan netizen Indonesia.
Dunia kini menahan napas, menanti keajaiban dari tangan dingin Coach John Hartman. Skuad mesin pembunuh John Hartman. Coach Hartman kabarnya langsung mengunci diri di ruangan rahasia untuk menyusun daftar pemain. Rumor yang beredar, daftar pemain ini begitu mengerikan sampai-sampai kertas pengumumannya saja memancarkan aura panas. Siapa saja yang diprediksi bakal turun di laga hidup mati besok? Tembok berlapis baja. Di barisan pertahanan, nama-nama sekelas Jay Itzes dan Nathan Cho Aon dipastikan bakal jadi pengawal gawang yang lebih galak dari Satpam Bank. Konon, nyamuk pun dilarang lewat tanpa izin mereka. Mesin dinamo tengah. Tom Haye sang profesor akan jadi otak permainan. Dia kabarnya sudah menghitung sudut tendangan sampai ke satuan mikron, bikin bola bakal nurut kayak dipasangin GPS. Senjata rahasia striker. Inilah yang paling bikin merinding. Kabarnya Coach Hartman bakal menurunkan duet maut yang kecepatannya lebih kencang dari gosip tetangga. 30 April, hari penentuan nasib bangsa. Tanggal 30 April besok bukan lagi sekedar tanggal merah atau akhir bulan, tapi akan jadi Hari Nasional Garuda Melambung. Seluruh stadion di Indonesia kabarnya sudah menyiapkan layar tancap seukuran gedung bertingkat karena animo masyarakat yang meluap sampai keluar angkasa. Kami tidak datang untuk bermain bola, kami datang untuk menjemput takdir. Dengan skuad ini, gawang lawan akan kami buat bergetar hebat sampai mereka lupa cara mencetak gol balik, ujar seorang sumber dalam PSSI yang bicara sambil menahan tangis haru. Persiapan terakhir, latihan di bawah tekanan atmosfer bumi. Kabarnya latihan terakhir timnas dilakukan dengan sangat tertutup. Saking rahasianya, bahkan burung yang terbang di atas lapangan latihan diminta untuk putar balik demi menjaga taktik kejutan Coach Hartman. Kesimpulannya, siapkan doa, siapkan camilan, dan siapkan pita suara kalian. 30 akhir besok akan menjadi saksi sejarah apakah Garuda akan benar-benar mendarat di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko untuk Piala Dunia 2026. Lawannya siapapun, Indonesia jawabannya. Maju terus Garuda, bikin dunia menangis lihat kehebatan kita. Dreams crumbling in a violent crash. Sorrow's whisper crawls along the earth. No justice here, just a way to earth. Wings cut loose from the arms of pride. Smoke in our lungs, but the beast won't hide. We claw the... Dunia sepak bola lagi geger, dan kali ini bukan soal taktik di lapangan, tapi soal politik meja hijau yang bisa saja mengubah nasib timnas Indonesia secara drastis. Ada isu panas yang menyebut kalau Iran kemungkinan besar bakal di-ban atau bahkan mundur secara sukarela dari putaran final Piala Dunia 2026. Kalau ini benar-benar terjadi, pertanyaannya cuma satu. Apakah Indonesia bisa ketiban durian runtuh dan masuk menggantikan posisi mereka? Mari kita bedah pelan-pelan. Situasi di Timur Tengah yang lagi nggak menentu bikin posisi Iran di ujung tanduk. Ada dua faktor utama. Pertama, tekanan dari komunitas internasional yang mendesak FIFA untuk menendak Federasi Sepak Bola Iran karena isu keamanan dan politik dalam negeri. Kedua, Menteri Olahraga Iran sendiri, Ahmad Donyamali, sempat mengeluarkan pernyataan yang bikin heboh soal kemungkinan mereka mundur demi keamanan para pemain dan ofisial. Padahal, Iran sudah resmi masuk di grup G. Kalau mereka kosongkan kursi itu sekarang, FIFA bakal pusing 7 keliling cari penggantinya dalam waktu singkat. Secara regulasi, kalau ada satu negara mundur, FIFA punya final say atau keputusan mutlak untuk menentukan siapa yang berhak naik kasta. Disinilah teori-teori mulai bermunculan. Peringkat kualifikasi terdekat, kalau melihat urutan harusnya tim seperti Irak atau UEA yang berada di posisi lebih tinggi dari Indonesia saat kualifikasi kemarin yang jadi kandidat utama. Faktor market dan supporter, FIFA itu organisasi bisnis. Mereka tahu betul kalau Indonesia masuk, engagement, rating televisi, dan penjualan tiket bakal meledak. Jumlah supporter Garuda yang militan adalah daya tarik yang nggak dimiliki negara lain di Asia. Stabilitas keamanan, di tengah konflik Timur Tengah, Indonesia dianggap sebagai opsi paling aman secara geografis dan politik. FIFA mungkin saja mempertimbangkan Indonesia sebagai solusi darurat agar kompetisi tetap berjalan kondusif. Meski kedengarannya muluk-muluk, sejarah sepak bola pernah mencatat keajaiban serupa. Ingat saat Denmark menjuarai Euro 1992? Mereka sebenarnya nggak lolos kualifikasi, tapi dipanggil mendadak menggantikan Yugoslavia yang di-ban karena perang. Hasilnya, mereka malah jadi juara. Bagi skuad asuhan Sintayong, berita ini tentu jadi angin segar di tengah perjuangan berat kita di putaran keempat. Bayangkan, kalau Jay Itzes,
Martin Pais dan kawan-kawan tiba-tiba dapat surat cinta dari FIFA untuk terbang ke Amerika Serikat. Pasti bakal jadi sejarah paling gila sepanjang masa sepak bola tanah air. Jalur hadiah ini memang menggiurkan, tapi jangan sampai bikin kita lupa kalau perjuangan utama tetap ada di lapangan. Timnas Indonesia harus tetap fokus memenangkan laga-laga sisa demi membuktikan kalau kita memang layak berada di level dunia, baik itu lewat jalur resmi maupun jalur keajaiban politik. Kalau kamu jadi Gianni Infantino, Presiden FIFA, apakah kamu bakal pilih Indonesia buat gantiin Iran? Kasih pendapatmu di kolom komentar ya. Every second we give our all for the legacy that will stand tall. Jakarta, sejarah bukan lagi ditulis, tapi diukir pakai api. Setelah negosiasi yang lebih alot dari daging rendang bintang 5, PSSI dan KNVB Belanda kabarnya sudah menjalin kesepakatan rahasia soal status paspor ganda. Kabar ini langsung bikin FIFA merinding disko karena sang monster dari Leeds United, Pascal Struijk, segera merapat ke pelukan Ibu Pertiwi. Tembok berlapis vibranium segera terwujud. Bayangkan, kalau Struijk sudah pakai jersey Garuda di dada, barisan pertahanan kita bukan lagi sekedar tembok, tapi sudah berubah jadi benteng Takeshi berlapis vibranium. Saking ngerinya kabar ini, para striker lawan di Asia kabarnya langsung pura-pura cedera karena tahu mereka nggak bakal bisa lewat meski pakai turbo sekalipun. Statistik dewa, Struijk punya kemampuan intercept yang lebih tajam dari omongan tetangga. Sekali dia berdiri di kotak penalti, aura horornya langsung bikin bola minder buat mendekat. Duel udara, dengan tinggi badan yang menjulang sampai ke awan, dia nggak perlu loncat buat sundul bola. Dia cukup berdiri tegak, bola yang bakal sungkem sendiri ke jidatnya. Belanda nangis Bombay, Garuda pesta pora. Kesepakatan paspor ganda ini bikin publik sepak bola Belanda lemas tak berdaya, sampai harus minum obat pusing berjamaah. Mereka harus merelakan salah satu bek terbaik di tanah Eropa demi proyek gila timnas Indonesia. Kabarnya, saking semangatnya mau gabung, Struijk sudah mulai latihan vokal lagu Indonesia Raya sambil makan kerupuk kaleng biar makin menjiwai. Ini bukan cuma soal naturalisasi, ini adalah transfer kekuatan galaksi. Begitu Struijk menginjakkan kaki di rumput GBK, stadion bakal langsung bergetar karena bumi pun tahu sang raja pertahanan telah pulang. Ujar pengamat bola yang saking emosionalnya sampai sujud syukur di atas genteng. Piala Dunia 2026, Indonesia lawannya cuma alien. Dengan hadirnya Struijk, mimpi ke Piala Dunia bukan lagi sekedar halusinasi, tapi sudah jadi kenyataan yang tinggal dijemput pakai jet pribadi. Kiper kita mungkin nanti bisa jaga gawang sambil main catur atau baca koran, karena Struijk bakal menyapu bersih semua serangan lawan, bahkan sebelum mereka sempat mikir mau nendang bola. Prediksi masa depan, negara-negara raksasa dunia mulai sekarang mendingan rapat darurat. Karena begitu nama Pascal Struijk masuk daftar line up Indonesia, lawan gak bakal cuma gemetar, tapi mungkin bakal minta pertandingan dibatalkan demi kesehatan mental pemain mereka. Garuda tidak lagi terbang. Garuda sekarang melesat menembus orbit. Step by step, we'll rise again, stronger now than we've ever been. A brighter year, our dreams in view, we'll make it shine. Sepertinya polusi Jakarta kalah telak sama aura kebintangan Ronaldo Nazario. Baru saja menginjakan kaki di aspal panas Jakarta, sang pemilik 2 gelar Ballon d'Or ini langsung mengeluarkan pernyataan yang bikin telinga netizen Indonesia merinding disko. Dengan senyum kelincinya yang legendaris, Ronaldo mengaku terpana, terpesona, dan terapa aja sampai ke tulang sumsum. Dia bilang, kemegahan Jakarta bikin stadion-stadion di Eropa kelihatan kayak lapangan RT. Saya kira saya sudah melihat segalanya di sepak bola. Tapi melihat keramahan orang Indonesia dan kemacetan Jakarta yang begitu estetik, saya merasa hidup saya baru dimulai hari ini. Ujar sang legenda, dengan nada yang tentu saja kita hiperbolakan. Gemetar lihat progres timnas Indonesia. Tapi yang paling bikin heboh bukan cuma soal makanan atau gedung tinggi. Ronaldo blak-blakan soal performa timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia kemarin. Kabarnya, saking terkesannya dia sama permainan anak asuh Shin Tae-yong, Ronaldo sampai lupa caranya nendang bola saking bengongnya. Skill
wakil dewa. Ronaldo menyebut transisi permainan timnas kita udah selevel sama skuad Brazil zaman emas dulu. Mental baja. Dia heran kenapa pemain kita nggak ada capeknya. Curiga kalau paru-paru mereka ada 3. Piala Dunia 2026. Sang legenda meramal kalau performa ini stabil, negara lain mendingan pensiun dini aja daripada ketemu Indonesia di lapangan. Rencana pindah kewarganegaraan? Canda guys. Saking cintanya sama atmosfer sepak bola di sini, beredar gosip liar kalau Ronaldo hampir aja nanya ke petugas imigrasi gimana caranya dapat KTP Jakarta biar bisa ikut nonton langsung di GBK tiap minggu. Dia mengaku belum pernah melihat dukungan supporter sefanatik dan semilitan rakyat plus 62. Kalian punya sesuatu yang gak ada di belahan bumi manapun. Energi kalian itu bisa dipakai buat nerangin seluruh Amerika Selatan. Pungkasnya sambil menyeruput es cendol dengan penuh hikmat. Ini baru kabar yang bikin bulu kuduk merinding. Ternyata rencana FIFA Matchday antara Indonesia lawan Italia bukan cuma bikin kita yang antusias, tapi juga bikin skuad Gli Azzurri gemetaran penasaran. Kabar paling gres, kiper utama timnas Italia dikabarkan sudah nggak sabar ingin segera terbang ke Jakarta demi menantang pasukan Sintayong. Usut punya usut, sang penjaga gawang ini ternyata sering banget dapat laporan soal betapa gila dan fanatiknya supporter timnas Indonesia. Beliau kabarnya sering lihat video viral di media sosial tentang atmosfer Stadion Gelora Bung Karno yang berubah jadi neraka merah setiap kali Garuda berlaga. Kabarnya, kiper kelas dunia ini sampai bilang kalau dia ingin merasakan langsung gimana rasanya diteror sama puluhan ribu supporter yang gak berhenti nyanyi sepanjang laga. Baginya, menghadapi pemain berbakat seperti Jay Itzes atau Marcelino Ferdinand itu satu hal, tapi menghadapi pemain ke-12 Indonesia adalah tantangan mental yang sesungguhnya. Dia penasaran, benarkah fans Indonesia semilitan itu? Benarkah teriakan supporter kita bisa bikin kaki lawan gemetar? Inilah bukti kalau supporter Indonesia sudah punya nama besar di telinga para bintang dunia. Kita bukan cuma penonton, kita adalah teror nyata bagi tim manapun yang berani menginjakkan kaki di tanah air. Siapkan suara kalian, siapkan merahmu. Kalau Italia saja sudah menantang, pastikan kita beri sambutan yang gak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Garuda, tunjukkan pada dunia siapa penguasa atmosfer sesungguhnya. Piala AFF tahun ini bukan cuma soal trofi bagi kita. Ini adalah soal pembuktian, soal harga diri, dan soal bungkam mulut besar lawan. Sobat Garuda, tensi menuju Piala AFF 2026 mendadak memanas. Pelatih kepala kita, John Herdman, dikabarkan sedang dalam mode totalitas tanpa batas. Setelah melihat progres tim di FIFA Series, pelatih asal Inggris ini kabarnya sudah tidak sabar untuk membawa Indonesia mengakhiri kutukan runner-up dan menjadi raja baru di Asia Tenggara. Namun, perjalanan ini dipastikan tidak akan tenang. Dari seberang sana, Vietnam kembali menebar saiwar. Media dan publik sepak bola Vietnam sesumbar bahwa mereka masih berada di level yang berbeda. Mereka dengan angkuh memamerkan ranking FIFA per April 2026 ini, di mana Vietnam sukses menembus peringkat 99 dunia, sementara Indonesia masih tertahan di posisi 122. Vietnam seolah ingin bilang, punya pelatih kelas dunia bukan jaminan bisa menyalip kami. Tapi mereka lupa satu hal, angka di atas kertas tidak pernah bermain di atas rumput. John Herdman pun bereaksi. Kabar dari internal tim menyebutkan bahwa Herdman justru menjadikan ejekan Vietnam sebagai bahan bakar untuk membakar semangat para pemain. Ia ingin membuktikan bahwa strategi modern dan kolektivitas pemain naturalisasi serta lokal kita jauh lebih mematikan daripada sekedar deretan angka di tabel FIFA. Siapkan diri kalian untuk melihat Garuda yang lebih lapar dari sebelumnya. Kita tidak butuh peringkat tinggi untuk menjatuhkan lawan.
Kita cuma butuh satu kemenangan di final untuk membungkam mereka selamanya. Indonesia juara atau tidak sama sekali? Analisis, realitas versus gengsi di Piala AFF 2026. Berikut adalah pemikiran mendalam saya mengenai situasi panas ini. 1. Jebakan ranking FIFA. Vietnam memang menang secara administratif, peringkat 99 versus 122. Namun secara teknis, jarak kualitas ini sebenarnya sangat semu. Indonesia kehilangan poin karena kekalahan tipis dari Bulgaria di final FIFA Series, sedangkan Vietnam melesat setelah menang melawan tim-tim dengan peringkat lebih rendah. Hurtman tahu betul bahwa momentum lebih penting daripada ranking. 2. Obsesi John Hurtman. Bagi Hurtman, Piala AFF adalah pintu masuk untuk mendapatkan kepercayaan total publik Indonesia sebelum melaju ke Piala Asia 2027. Jika ia gagal di sini, bayang-bayang kegagalan pelatih sebelumnya akan menghantui. Maka dari itu, pemilihan pemain kali ini diprediksi akan sangat ketat, hanya mereka yang punya mental tempur yang akan dipanggil. 3. Mengapa Vietnam begitu sesumbar? Vietnam sedang berusaha mengembalikan dominasi mereka di ASEAN setelah sempat goyah dalam 2 tahun terakhir. Dengan kembali masuk ke 100 besar dunia, mereka mencoba membangun kembali superioritas mental. Mereka sadar Indonesia adalah ancaman nyata, dan Saiwar ini adalah cara mereka untuk menekan mental pemain muda kita. 4. Kunci kemenangan, efek kejutan. Dengan formasi 3-4-3 andalannya, Hurtman punya keunggulan dalam hal fleksibilitas. Jika Indonesia bisa tampil dingin dan tidak terpancing provokasi Vietnam, trofi yang sudah dinanti selama 30 tahun lebih itu sangat mungkin mendarat di Jakarta tahun ini. Kesimpulannya, biarkan Vietnam bicara soal angka, biarkan Garuda bicara dengan gol. They won't set you free. But I'll fight the flames, 'cause they won't set you free. Pesta gol terjadi di lapangan hari ini. Timnas Futsal Indonesia benar-benar tampil menggila saat berhadapan dengan rival abadi, Malaysia. Tanpa ampun, skuad Garuda berhasil melumat tim Harimau Malaya dengan performa yang sangat dominan sejak peluit pertama dibunyikan. Alur bola yang cepat dan kombinasi antar pemain yang sangat cair membuat pertahanan Malaysia kocar-kacir. Gol demi gol lahir dari skema serangan balik yang mematikan dan penyelesaian akhir yang sangat dingin. Mentalitas juara benar-benar ditunjukkan oleh anak asuh pelatih kita, yang tidak mengendurkan serangan meski sudah unggul jauh. Malaysia sempat mencoba keluar dari tekanan, namun rapatnya barisan pertahanan dan kegemilangan kiper kita membuat setiap peluang mereka mentah begitu saja. Hasil ini bukan sekadar kemenangan biasa, melainkan penegasan bahwa Indonesia masih menjadi kekuatan utama futsal di kawasan Asia Tenggara. Kemenangan besar ini tentu jadi modal berharga untuk menata pertandingan-pertandingan selanjutnya. Permainan yang penuh semangat dan kolektivitas tinggi seperti inilah yang selalu ditunggu oleh para pecinta futsal di tanah air. Selamat untuk Timnas Futsal Indonesia. Terus jaga momentum ini dan jangan cepat puas, karena target yang lebih besar sudah menanti di depan mata. Spirit strong and free, Indonesia will make history. Piala AFF tahun ini bukan cuma soal trofi bagi kita. Ini adalah soal pembuktian, soal harga diri, dan soal bungkam mulut besar lawan. Sobat Garuda, tensi menuju Piala AFF 2026 mendadak memanas. Pelatih kepala kita, John Hurtman, dikabarkan sedang dalam mode totalitas tanpa batas. Setelah melihat progres tim di FIFA Series, pelatih asal Inggris ini kabarnya sudah tidak sabar untuk membawa Indonesia mengakhiri kutukan runner-up dan menjadi raja baru di Asia Tenggara. Namun, perjalanan ini dipastikan tidak akan tenang. Dari seberang sana, Vietnam kembali menebar saiwar. Media dan publik sepak bola Vietnam sesumbar bahwa mereka masih berada di level yang berbeda. Mereka dengan angkuh memamerkan ranking FIFA per April 2026 ini, di mana Vietnam sukses menembus peringkat 99 dunia, sementara Indonesia masih tertahan di posisi 122. Vietnam seolah ingin bilang, punya pelatih kelas dunia bukan jaminan bisa menyalip kami. Tapi mereka lupa satu hal, angka di atas kertas tidak pernah bermain di atas rumput. John Hurtman pun bereaksi.
Kabar dari internal tim menyebutkan bahwa Hartman justru menjadikan ejekan Vietnam sebagai bahan bakar untuk membakar semangat para pemain. Ia ingin membuktikan bahwa strategi modern dan kolektivitas pemain naturalisasi serta lokal kita jauh lebih mematikan daripada sekedar deretan angka di tabel FIFA. Siapkan diri kalian untuk melihat Garuda yang lebih lapar dari sebelumnya. Kita tidak butuh peringkat tinggi untuk menjatuhkan lawan. Kita cuma butuh satu kemenangan di final untuk membungkam mereka selamanya. Indonesia juara atau tidak sama sekali. Analisis, realitas versus gengsi di Piala AFF 2026. Berikut adalah pemikiran mendalam saya mengenai situasi panas ini. 1. Jebakan ranking FIFA. Vietnam memang menang secara administratif, peringkat 99 versus 122. Namun secara teknis, jarak kualitas ini sebenarnya sangat semu. Indonesia kehilangan poin karena kekalahan tipis dari Bulgaria di final FIFA Series, sedangkan Vietnam melesat setelah menang melawan tim-tim dengan peringkat lebih rendah. Hartman tahu betul bahwa momentum lebih penting daripada ranking. 2. Obsesi John Hartman. Bagi Hartman, Piala AFF adalah pintu masuk untuk mendapatkan kepercayaan total publik Indonesia sebelum melaju ke Piala Asia 2027. Jika ia gagal di sini, bayang-bayang kegagalan pelatih sebelumnya akan menghantui. Maka dari itu, pemilihan pemain kali ini diprediksi akan sangat ketat, hanya mereka yang punya mental tempur yang akan dipanggil. 3. Mengapa Vietnam begitu sesumbar? Vietnam sedang berusaha mengembalikan dominasi mereka di ASEAN setelah sempat goyah dalam 2 tahun terakhir. Dengan kembali masuk ke 100 besar dunia, mereka mencoba membangun kembali superioritas mental. Mereka sadar Indonesia adalah ancaman nyata, dan Saiwar ini adalah cara mereka untuk menekan mental pemain muda kita. 4. Kunci kemenangan, efek kejutan. Dengan formasi 3-4-3 andalannya, Hartman punya keunggulan dalam hal fleksibilitas. Jika Indonesia bisa tampil dingin dan tidak terpancing provokasi Vietnam, trofi yang sudah dinanti selama 30 tahun lebih, itu sangat mungkin mendarat di Jakarta tahun ini. Kesimpulannya, biarkan Vietnam bicara soal angka, biarkan Garuda bicara dengan gol.